pagi guys, kembali lagi bersama saya Daryl di channel Brian Family. Nah, kali ini kita akan membahas lagi mengenai bisnis online di marketplace. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk memilih supplier di marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak maupun Lazada. Jadi teman-teman semua silakan klik like di video ini, komen dan share, serta klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk bisa menerima update video terbaru dari kami. Pastikan teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir, karena saya akan memberikan beberapa tips untuk memilih supplier di Tokopedia. Baik. Nah, tips yang pertama untuk memilih supplier, di sini saya udah buat catatan, ada 9 tips yang dapat kita lakukan untuk memilih supplier. Oke. Nah, yang pertama itu adalah tentukan terlebih dahulu kebutuhan. Jadi, di sini kita harus menentukan produk apa yang akan kita jual. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, untuk membuat sebuah toko, usahakan nama toko itu jangan yang terlalu mengikat apabila kita mau menjalankan toko itu dengan produk yang banyak kategorinya. Nah, kalau kita mengikat, contohnya kita harus ada medika atau alat kesehatan, berarti yang kita jual itu hanya untuk alat-alat kesehatan saja. Namun jika kita ingin menjual berbagai macam kategori produk, bisa dengan aksesoris, bisa dengan fashion dan lain-lainnya, itu kita akan mencari nama toko yang betul-betul tidak mengikat untuk produk yang akan kita jual. Contohnya kita coba One Market. Nah, One Market itu kan bisa semua kategori produk masuk ke sana, bisa dari alkes, fashion juga bisa, aksesoris apapun bisa ke sana, atau bagian-bagian komputer juga bisa dijual di sana. Nah, kalau kita mau lebih fokus ke satu kategori saja, ke alat kesehatan misalnya, berarti kita harus menggunakan medika. Nah, kalau kita tidak mau fokus cuma satu produk ke sana, berarti kita bisa menggunakan online store apa gitu. Jadi teman-teman carilah nama toko yang unik, mudah dipahami, mudah diingat. Jadi itulah salah satu tips untuk menentukan nama toko yang bagus untuk marketplace. Oke, kita kembali lagi ke tips untuk memilih supplier. Yang pertama tadi adalah tentukan terlebih dahulu kebutuhanmu. Nah, kebutuhan yang dimaksud di sini adalah produk yang ingin kita jual. Kita tentukan dulu produk apa yang akan kita jual. Sehingga terkait lagi tadi ke nama toko dan lain-lainnya, itu sangat penting untuk memilih supplier. Sehingga nanti kita akan mencari supplier berdasarkan produk yang kita butuhkan. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, perhatikan kualitas produk dari supplier tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk memperhatikan kualitas produk dari si supplier? Kita coba lihat, kita coba cek dulu dari ulasan-ulasan produk yang dia jual. Apakah ada ulasan negatifnya, seberapa banyak ulasan positifnya, atau seperti apa, nanti ketahuan di sana. Atau kita mau coba beli produknya dulu, salah satu produk kita beli. Nah, setelah kita terima barangnya, kita nilai, kita lihat kualitasnya seperti apa. Kalau kualitasnya bagus, maka kita bisa, produk itu pun nanti bisa kita jual lagi. Jadi tidak ada ruginya kalau kita beli produknya satu untuk mencoba kualitas produknya itu. Karena dalam sistem dropship kita tidak melihat produknya, guys. Ya, jadi kita hanya
ngirim data, dia yang ngirim produk, dan itu diterima sama si customer kita. Jadi supplier ini dia yang langsung mengirim produk tanpa dia ngirim ke kita lagi sebagai seller. Nah, dia langsung ke customer dengan menggunakan nama toko kita, itu sistem dropship. Jadi karena kita sistem dropship, makanya kita harus perhatikan kualitas produk yang dia jual seperti apa. Jadi salah satu caranya tadi kita coba lihat ulasan, atau kedua kita coba beli langsung produknya satu aja untuk sampel gitu. Kita beli, kita cek produknya bagus, baru kita jual lagi nanti kalau toko kita sudah jadi, ataupun untuk kita gunakan sehari-hari, ya terserah masing-masing ya. Oke. Ketiga, tips yang ketiga di sini adalah perhatikan kebutuhan kuantitas. Jadi kita lihat stok, keadaan stoknya seperti apa, karena dalam satu supplier itu artinya dia harus memenuhi kebutuhan tokonya dan memenuhi kebutuhan toko kita. Jadi kita lihat keadaan stoknya, apakah stoknya itu betul-betul dia yang punya sendiri, atau juga dia pihak tangan kedua atau ketiga gitu, sehingga semakin banyak gitu. Jadi pastikan pihak supplier itu punya produk yang banyak, kuantitas yang banyak, sehingga setiap nanti kita ada permintaan, barang tersebut langsung bisa dikirim ke customer. Ya, kita harus pastikan itu dulu. Pastikan juga cara komunikasi dengan supplier apakah lancar atau bagaimana. Kita pastikan dulu semua. Makanya tadi kita coba beli produknya, kita coba lihat ceknya seperti apa, komunikasinya, jalur komunikasinya seperti apa. Nah, yang keempat, pantau pelayanan dan kesigapan si supplier. Nah, ini yang sangat penting guys. Kita harus memantau bagaimana pelayanan dari si supplier tersebut dan kesigapannya. Nah, bagaimana caranya? Kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kita coba beli produknya dulu, kita coba cek dulu kecepatannya untuk membalas pesan gitu. Ya, kita coba cek, kita coba pastikan kesigapan dari si supplier itu, berapa lama dia mengirim barangnya setelah kita order, setelah dia terima pesanan, berapa lama masa waktunya dia kirim, apakah dia kirim hari itu juga atau besoknya. Jadi kita bisa menilai di situ nanti, karena kita bisa perkirakan juga jangka waktu yang kita gunakan untuk pengiriman ke customer, karena itu dibatasi berapa hari gitu. Jadi teman-teman pastikan dulu kesigapan dari pelayanan si supplier kita. Nah, cara yang lebih detail lagi untuk memastikan kesigapan si customer itu, kita masuk langsung ke jelajah ke akun tokonya. Setelah itu kita coba lihat ulasan-ulasan dari tokonya seperti apa. Kita lihat kecepatan tokonya, apakah cuman cepat, sangat cepat. Kita pastikan dulu seperti itu. Dan berapa lama dia sudah bergabung di marketplace tersebut, serta berapa banyak produk yang dia jual. Itu semuanya kita bisa lihat, ngecek itu lewat komputer ya. Kalau di HP tidak terlalu signifikan, tapi kalau di lewat laptop itu bisa kita lihat dari info tokonya ya, statistik tokonya kita cek, dia pengiriman cepat atau lambat, terus sudah berapa banyak produk yang dia jual, dan sejak berapa lama dia bergabung di marketplace tersebut. Jadi itu dua cara untuk mengecek pelayanan dari si supplier yang akan kita jadikan sebagai supplier dari produk-produk yang akan kita jual di marketplace juga. Oke, kemudian ini yang kelima, perhatikan reputasi serta track record supplier. Nah, itu tadi kembali lagi ke yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus memperhatikan track record dari si supplier tersebut. Bagaimana caranya? Kita harus lihat ulasannya dulu, ulasan dari tokonya. Apakah di tokonya itu
dia sering mengirim barang tidak sesuai, dan dia tidak acu dengan komplain dari si customernya, kita bisa lihat di sana. Dan juga kita lihat dari statistik tokonya tadi. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk mendeteksi track record dari si supplier ini. Oke. Kemudian tips selanjutnya adalah dapatkan harga yang sesuai. Nah, kita di sini harus melihat dulu harga tertingginya. Contohnya kita tentukan satu produk, kemudian kita melihat harga paling tinggi dan harga paling rendah. Nah, kemudian setelah itu, dari harga tertinggi itu kita coba lihat ulasan dari tokonya tersebut ada berapa banyak, penjualannya banyak apa gitu. Kemudian di angka paling rendah kita lihat juga, kebanyakan angka paling rendah itu mereka tidak ada barang, mereka hanya untuk menghancurkan pasar. Jadi lihat harga paling rendah tapi dia punya ulasan banyak, penjualan banyak. Nah, mungkin harga kita kalau masih bisa bersaing di bawah itu atau di atas itu, yang penting kita masih dapat fee-nya di situ. Kalau contohnya harga paling rendah adalah 50.000, harga paling tinggi adalah 100.000. Nah, sementara supplier kita ada di angka 65.000, artinya kita masih bisa maksimalkan harga kita di 75.000 atau 80.000. Nah, sehingga dari 65.000 ke 80.000, selisihnya itulah keuntungan kita, dan kita masih bisa mengalahkan pesaing kita yang di atas harga kita. Nah, itu dia cara kita untuk mendapatkan harga yang sesuai. Kita cek dulu dari semua toko, dari semua produk yang kita butuhkan, kita cek. Nah, nanti di Tokopedia itu sendiri ada di situ penjualan terbanyak, harga tertinggi, dan harga termurah. Kita cek dulu satu-satu. Setelah kita dapatkan harga paling murah, penjualannya banyak, maka itu yang akan kita ambil. Jangan harga yang paling murah tapi penjualannya nggak ada, jangan ambil. Ya, tapi harga termurah tapi penjualannya banyak dan reputasinya, track recordnya bagus, nah itu bisa diambil sebagai supplier untuk toko kita, sehingga harga kita bisa main di atasnya tapi masih bisa mengalahkan harga tertinggi di produk tersebut. Jadi kita masih bisa bermain di situ. Kemudian tips selanjutnya adalah pertimbangkan kontinuitas dan konsistensi, ya. Jadi di sini maksudnya adalah bukan hanya track record dari tokonya saja yang kita perhatikan, tapi kita harus memastikan bagaimana supplier itu dalam melayani customernya konsisten kan. Kembali lagi dengan stok, pengadaan stok tadi, dia konsisten nggak? Kita harus lihat semuanya itu. Makanya tadi kita coba dulu beli produknya. Ketika kita sudah dapatkan produknya, di situ kita bisa menilai orangnya seperti apa, untuk ngebalas ceknya seperti apa, atau kita memang minta kontaknya langsung ya. Tapi yang lebih aman kita tetap transaksi lewat Tokopedia. Tapi kalau kita sudah kenal atau memang teman kita, tidak perlu lagi lewat marketplace, kita langsung bayar dan dia kirim barangnya biasa. Jadi kita beli ke dia itu, kita talangin ke dia itu nggak lewat marketplace lagi kalau memang kita sudah kenal orangnya, si suppliernya. Tapi kalau belum, kita harus coba cara yang tadi lewat marketplace, lebih aman. Nah, itu tadi kita harus pertimbangkan itu juga ya, konsistensinya seperti apa dalam melayani customer. Karena apa yang dilakukan, maka itu yang tercermin ke customer kita. Semua pengiriman, dari packingan, dari produk, packingan, pengiriman, kecepatan pengiriman,
maka itu yang akan dinilai oleh si customer kita. Karena customer kita tidak tahu si supplier ini, yang tahu supplier adalah kita doang. Kita supplier baru customer. Jadi antara kita dengan customer, kita dengan supplier, supplier langsung customer. Namun customer tidak mengenal si supplier kita, yang dia kenal adalah kita sebagai seller. Jadi sistemnya seperti itu, ada segitiga. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah ketahui kebijakan pengembalian produk. Jadi masing-masing